Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhas syabab rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dari salat al-istisqa. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dianjurkannya mengerjakan sholat istisqa ketika lama tidak turun hujan dan juga tata cara mengerjakan sholat istisqa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat istisqa. Sunanuha, sunnah-sunnah sholat istisqa. Sunnah-sunnah sholat istisqa ini ada banyak, ada kurang lebih 5 macam. Yang pertama, an tatadammana al-khutbatu mau'izatan wa tadhkiran lin-nasi bima yulayyinu qulubahum. Hendaklah khutbah, yaitu khutbah istisqa, mencakup tentang mau'izah, tentang wejangan, wa tadhkiran, dan pengingat untuk manusia yang mana intinya adalah untuk melunakkan hati, meluluhkan hati orang-orang yang ikut serta dalam sholat istisqa. Di antara perkara-perkara yang bisa melunakkan hati, bisa meluluhkan hati manusia ketika beribadah, yaitu yang pertama, mengingat tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita, yang kecil, yang besar, nikmat apapun yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa di antara sebab berhentinya nikmat tersebut, sebab terhalangnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lain adalah yaitu karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, karena menahan zakat, karena maksiat yang merajalela, karena amal ibadah yang ditinggalkan. Kemudian mengingatkan bahwa supaya nikmat Allah itu kembali lagi, Allah menurunkan anugerahnya, mengajak serta menganjurkan kaum muslimin untuk bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, memperbanyak ibadah. Ini semuanya adalah untuk menggugah hati kaum muslimin supaya mereka benar-benar khusyuk ketika melaksanakan sholat istisqa. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, yaitu sunnahnya ketika khutbah tentang hal-hal yang bisa meluluhkan dan melunakkan hati manusia, hati kaum muslimin, supaya benar-benar dan sungguh-sungguh ketika memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat istisqa. Yang kedua, termasuk sunnah-sunnah sholat istisqa, yaitu ta'yinu yaumin lil khuruji ilaiha liyakunan nasu ala isti'datin lidzalik, yaitu menetapkan satu hari untuk melakukan sholat istisqa. Supaya apa? Supaya orang-orang kaum muslimin itu memiliki persiapan untuk mengerjakan sholat istisqa. Sebagai contoh, hari ini atau hari besok atau lusa kita akan mengerjakan sholat istisqa. Ini diumumkan waktunya sholat istisqa, kemudian tempatnya, ini semuanya diumumkan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin bisa mempersiapkan diri ketika mengerjakan sholat istisqa. Sunnah yang ketiga,
yaitu ketika keluar dari rumah, al-khuruju ilaiha bi khudu'in wa khusyu'in wa tadarru'in wa tadhallulin. Ketika keluar dari rumah menuju tempat salat istisqa, hendaklah keluar dengan tunduk, dengan khusyuk, dengan rendah, dengan tawadhu, serta membutuhkan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan betapa fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah bagi orang yang ingin keluar pergi ke musalla untuk mengerjakan salat istisqa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fi wasfi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa, ketika menceritakan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat istisqa. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadzilan, mutawadhi'an, mutadarri'an hatta atal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan kondisi lusuh, dengan kondisi tawadhu', dengan kondisi rendah diri di hadapan Allah, sampai beliau mendatangi musalla tempat salat istisqa. Ini adalah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah menuju tempat salat istisqa, menunjukkan bahwa dia sangat butuh kepada anugerah Allah, menunjukkan bahwa dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sunnah-sunnah salat istisqa. Yang nomor 4 daripada sunnah-sunnah salat istisqa yaitu al-iktsaru fi khutbatil istisqa'i minal istighfari wat du'a. Memperbanyak istighfar dan doa ketika khutbah istisqa, ketika khutbah. Wa yukthiru minal ad'iyatil ma'thurati ma'a raf'il yadaini wal ilhahi fihi, dan memperbanyak doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW dengan mengangkat kedua tangan serta mengulang-ulang doa tersebut. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dasarnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat tinggi tangan beliau sampai ketiak beliau kelihatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sunnah yang keempat, yaitu ketika khutbah memperbanyak istighfar dan doa, dan tata cara berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Sunnah yang kelima, qalbul mishlah awil mi'taf aw nahwihima fi nihayatil khutbah wad du'ai tafa'ulan bi taghayyuril hali, yaitu membalik jubah atau membalik serban atau kopiah yang asalnya sebelah kanan ditaruh sebelah kiri, yang asalnya sebelah kiri taruh sebelah kanan setelah selesai khutbah dan berdoa, sebagai rasa optimis dengan berubahnya kondisi dari kondisi gersang menjadi kondisi yang subur, dari kondisi kemarau panjang dengan kondisi turunnya hujan. Wadzalika ya bija'li yaminihi ala yasarihi wa yasarihi ala yaminihi, yaitu dengan membalikkan yang kanan ditaruh yang kiri taruh di kanan. Li hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa faqallaba ridaahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa lalu beliau membalik selendang beliau.
Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah 5 sunnah-sunnah yang harus dilakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan ketika sholat istisqa. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yaitu perkara-perkara yang disunnahkan, dianjurkan ketika turun hujan. Ma yustahabu inda nusulil matar. Perbuatan apa-apa yang dianjurkan ketika turun hujan. Yang pertama, al-wuqufu fi awwali nuzulil matar wa ta'arrudi lahu. Berdiam ketika awal pertama turun hujan dan memaparkan dirinya supaya terkena hujan. Dasarnya adalah li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu. Qal asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW terkena hujan. Lalu Nabi SAW mengumpulkan bajunya sampai beliau terkena hujan. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Beliau bersabda, karena hujan ini baru turun dari Rabbnya, dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Tuhan ini bahwa hujan ini baru turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu apa? Memaparkan dirinya supaya terkena air hujan. Perbuatan yang kedua yang dianjurkan ketika turun hujan, ad-du'a'u bima warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antaranya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma shayyiban nafi'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan, maka dia atau beliau berdoa mengatakan Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat. Ini artinya. Jadi Allahumma shayyiban nafi'a, ketika turun hujan disunahkan untuk membaca doa ini. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran kita tentang salat istisqa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.